Selamat siang Bapak semua, salam sehat, salam semangat, salam kasih Kristus bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 5 SD swasta Sultan Agung. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan anak-anak-Mu untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Guru kepada kami. Amin. Anak-anak semua, adapun topik pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu Allah mengasihi dunia. Bisa kamu lihat dalam buku paketmu halaman 10 sampai halaman 12. Bisa kita buka nanti dari buku paket sama-sama kita membuka buku paketmu. Tujuan pembelajarannya adalah supaya anak menyadari betapa Allah mengasihi manusia, supaya kita menyadari anak-anaknya bahwa Allah mengasihi dunia. Anak-anak semua, Allah mengutus banyak nabi ke dalam hidup manusia, yaitu untuk menegakkan janji-janji setia Allah kepada kita. Allah sebagai Allah pencipta, Dia mengutus banyak nabi dengan tujuan untuk menyampaikan janji-janji Allah kepada umatnya kita, yaitu kita semua umat manusia, itu khususnya adalah bangsa Israel dalam hal ini. Itu janji tentang apa? Yaitu janji tentang keselamatan yang akan diberikan oleh Yesus Kristus bagi kita. Yang pertama adalah bahwa Abraham menerima janji Allah, di mana Abraham akan menjadi bangsa yang besar, menjadi berkat bagi seluruh dunia. Berkat itu kita terima melalui cucu Abraham, yaitu siapa? Yesus Kristus. Yang kedua, Yesaya juga menyampaikan janji Allah. Apa isinya? Bahwa seorang raja besar, raja yang kekal akan lahir, di mana raja itu akan menebus umat manusia dari segala dosa-dosanya melalui kematiannya di kayu salib untuk membawa pembebasan kepada umat manusia. Nah, yang ketiga adalah Daniel tentang janji Allah, di mana Daniel menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar tentang batu besar yang menghancurkan batu-batu yang lain, yaitu Yesus Kristus adalah batu yang besar dengan dimana kerajaannya akan kekal abadi sampai sepanjang masa. Itulah tentang janji Allah tentang Daniel. Yaitu yang keempat, itu adalah seruan Mika, Nabi Mika. Dia menyerukan tentang kelahiran Yesus Kristus, yaitu di Bethlehem. Zakaria berkata tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai raja yang besar, raja yang kekal, dan raja yang abadi. Anak Bapak semua, tahun demi tahun berlalu tanpa janji itu digenapi. Apakah Allah tidak mengenapi janjinya? Bukan. Allah akan menggenapi janjinya, tetapi Allah memberikan kepada manusia, ingin melihat manusia itu apakah setia untuk menantikan janji-janji Allah yang telah Dia janjikan melalui perantaraan nabi-nabi yang kita pelajari tadi, di mana kita diajak untuk merenungkan, menanti, berakten. Akhirnya kalau semua, pada hari Natal yang kita kenal, lahirlah juru selamat itu. Datang, kita lihat bahwa Ia lahir di kota Bethlehem, di kandang domba yang hina. Ia dilahirkan seorang gadis yang bernama Maria dan tunangannya bernama Yusuf. Ia dilahirkan di sebuah kandang domba dan disaksikan para kaum gembala dan orang Majus yang datang menyembah Yesus. Makanya dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud, itu Bethlehem, yang dalam kitab Lukas 2 ayat 11. Jadi kita lihat anak-anak semua bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Orang kembali bahwa Allah begitu mengasihi kita manusia melalui kelahiran anaknya Yesus Kristus. Kita review kembali. Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa, mereka mendapat hukuman dari Allah. Mereka tidak taat kepada firman Tuhan, mereka tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan, mereka melenceng dan taat kepada godaan iblis. Akhirnya mereka mendapat hukuman dari Allah. Apa hukumannya? Hidup mereka menjadi sukar dan sedih. Hidup mereka menjadi menjauh dari Allah. Hidup mereka menjadi takut kepada Allah. Hidup mereka menjadi tidak karuan. Apa semua?
Allah tetap mengasihi manusia. Kasih Allah itu seperti kasih seorang ayah dan ibu kepada anak-anaknya. Lihat, Yesus Kristus dalam gambar ini memeluk seorang anak, di mana gambarkan begitulah kasih Allah kepada manusia. Walaupun manusia sudah berdosa, itu kan berarti Allah tetap mengasihi manusia. Di mana buktinya kita lihat dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, sama-sama kita membacanya. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena kasih Allah lah kita. Yang kedua Bapak semua adalah dalam kitab Yohanes 14 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya hanya Yesuslah jalan kebenaran, hanya Yesuslah kehidupan, hanya dalam Yesuslah keselamatan, hanya dalam Dialah kita bisa berjumpa dengan Bapa di surga nantinya. Bapak semua, mari kita memiliki komitmen pada saat ini. Apa komitmen kita? Yang pertama, hidup bersyukur. Yang kedua, sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, yaitu Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bapak semua, saat ini kita cakap untuk selalu bersyukur dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Tuhan kita dan Juru Selamat dunia. Yang menjadi kesimpulan kita adalah bahwa Allah mengasihi manusia sehingga memberikan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Yang kedua, kasih Allah harus kita syukuri dengan hidup taat kepadanya dan sungguh-sungguh percaya bahwa keselamatan hanya ada dalam Kristus Yesus, Juru Selamat dunia. Jadi Bapak semua, sebagai tugasmu pada siang hari ini, kamu mengerjakan nanti, yaitu bagian A, pengantar halaman 10 dalam buku paket agama Kristianmu nomor 1 dan nomor 2. Nanti kerjakan Bapak semua di buku catatanmu dan japri kepada Bapak sebelum jam 9 malam nanti. Kita tutup pelajaran kita berdoa. Terima kasih Yesus Kristus akan kasih-Mu bagi kami. Engkau melepaskan kami dari dosa dan kematian dan membawakan keselamatan sampai hidup yang kekal. Amin. Demikian pelajaran kita Bapak semua untuk siang hari ini. Tetap semangat untuk belajar firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Salam.